Reforming Heart, hari ke-58. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Perang dengan Amon dan Aram. Mari kita membaca Alkitab 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maakah 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maakah ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadeser menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sabak, panglima tentara Hadadeser. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannyalah seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel,
maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Mari kita merenungkan. Bacaan hari ini dimulai dengan berita kematian Nahas, Raja Amon. Ayat 2 mengatakan bahwa Daud bersahabat dengan Raja Nahas. Ini aneh, sebab Nahas adalah musuh Israel. Tertulis dalam kitab 1 Samuel, pasal 11, ayat 1-2. Persahabatan dari Nahas kepada Daud mungkin terjadi ketika Daud berada dalam pelarian. Tercantum di dalam Word Biblical Commentary, jilid 11, halaman 146. Tetapi walau bagaimanapun, tidak tepat bagi Daud untuk mengikat persahabatan dengan Raja Nahas. Namun kesalahan Daud yang lebih besar adalah karena dia berinisiatif melanjutkan persahabatan itu dengan anak Nahas, yaitu Hanun setelah Nahas mati. Namun Tuhan mengintervensi rencana Daud. Dia tidak boleh membuat janji dengan orang-orang Amon. Memang benar bahwa negeri Amon tidak boleh diserang oleh Israel, karena sebagaimana difirmankan oleh Tuhan, daerah negeri Amon diberikan kepada keturunan Lot, bukan kepada Israel. Mari kita melihat kitab Ulangan, pasal 2 ayat 19, yang berbunyi demikian. Maka engkau sampai dekat Bani Amon, janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Tetapi Tuhan juga melarang Israel menjalin relasi dengan orang-orang Amon. Mari kita melihat kitab Ulangan, pasal 23 ayat 3, yang berbunyi demikian. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Apalagi Nahas adalah seteru orang Israel. Mengapa Daud harus menjalin relasi dengan dia? Untuk memperkuat relasikah? Untuk menjalin kekuatan bersama? Tuhan tidak ingin Daud berelasi dengan mereka. Maka Tuhan merancang agar perjanjian itu batal dan bahkan membuat Daud akhirnya berperang dengan mereka. Ayat 3 dan 4 menunjukkan pendapat dari pegawai-pegawai Hanun, anak Nahas yang menggantikan dia sebagai Raja Amon. Mereka tidak percaya kalau pegawai-pegawai Daud datang untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dari Daud. Mereka menganggap kalau itu hanyalah strategi intelijen Daud untuk masuk ke kota-kota orang Amon dan menyelidiki kelemahannya untuk akhirnya menyerang negeri Bani Amon. Maka Raja Hanun mempermalukan mereka. Pegawai-pegawai Hanun menangkap para utusan Daud tersebut dan mencukur janggut mereka. Dengan demikian, wajah mereka separuh licin dan separuh berjanggut. Janggut yang dicukur sebagian adalah penghinaan yang sangat besar bagi orang Israel pada waktu itu. Belum lagi tambahan pakaian mereka dipotong hingga mereka berada dalam keadaan yang sangat dipermalukan. Karena tahu Daud akan marah karena tindakan ini, Hanun menyewa tentara bayaran yang besar dari orang-orang Aram untuk menjaga diri dari serangan Daud. Lalu ayat 7 mengatakan bahwa Daud mengutus Yoab dengan seluruh pasukannya untuk berperang dengan orang Amon dan orang Aram. Ayat 9 mengatakan bahwa pasukan Yoab terjebak di dalam kepungan pasukan musuh. Di dalam keadaan terdesak ini, Yoab dengan sigap membagi pasukan dalam 2 bagian. Kalimat selanjutnya dari Yoab dalam ayat 12 menyatakan iman yang sangat besar. Yoab mengatakan kepada Abisai supaya dia menguatkan hatinya untuk pekerjaan Tuhan, yaitu membela kota-kota umat Allah. Dan kiranya Tuhan melakukan apa yang dipandangnya baik. Yoab berharap kemenangan dengan mengakui kedaulatan Tuhan. Jikalau pasukannya menang, maka pasti itu karena Tuhan yang melakukan. Jikalau pasukannya kalah pun, tetap itu terjadi karena Tuhan memutuskan demikian. Inilah keberserahan total tanpa diikuti dengan kepasifan. Berserah tidak berarti pasif menunggu tanpa kerjakan apapun. Berserah berarti mengerjakan apa yang ada di depan dengan segenap bijaksana dan kekuatan yang Tuhan sudah berikan,
tetapi tetap bersedia menerima apapun keputusan Tuhan dari apa yang telah kita kerjakan itu. Maka Tuhan pun bekerja, dan melalui pasukan Yoab, pasukan Aram dihancurkan, dan mereka melarikan diri dari Yoab dan Abisai. Tetapi orang Aram mengumpulkan kekuatan lagi. Di dalam ayat 17 dikatakan bahwa Daud dan pasukannya bergerak menuju daerah orang Aram. Ayat 18 mengatakan bahwa pasukan Daud menghancurkan orang-orang Aram itu. 700 pasukan berkereta kuda dan 40.000 tentara berkuda Aram tewas oleh pasukan Daud. Ini adalah kekalahan yang sangat besar. Pasukan Aram yang sanggup mengutus lebih dari 40.000 pasukan berkuda bukanlah kekuatan yang kecil, tetapi Daud menghancurkan mereka. Ayat 19 mengatakan bahwa orang Aram akhirnya takluk kepada Daud dan menjadi bangsa jajahan Daud yang harus membayar upeti kepada dia. Lalu bagaimana dengan orang Amon? Bukankah orang Amon yang lebih dulu cari perkara dengan Daud? Orang Amon juga pada akhirnya dihancurkan oleh Daud. Musuh Israel yang hampir mengikat perjanjian dengan Daud sekarang tetap berada dalam kebertundukan kepada Israel. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Kisah kitab 2 Samuel mengenai perang dengan Bani Amon diselingi oleh kisah kejatuhan Daud dengan Batsyeba. Dapat dikatakan, perang dengan Bani Amon dimulai dengan keputusan salah dari Daud untuk mengikat perjanjian dengan musuh Israel. Perang itu juga diselingi kejatuhan Daud dengan Batsyeba. Perang tersebut berakhir dengan kemenangan Israel, tetapi kisah narasi kitab ini berlanjut dengan kerusakan anak-anak Daud. Kisah kerusakan anak-anak Daud berlanjut dengan pemberontakan Absalom, anak Daud. Kisah itu dilanjutkan lagi dengan larinya Daud menghindari kejaran Absalom. Lalu kisah kitab ini berlanjut dengan keadaan kerajaan Israel yang hampir terpecah. Bagian akhir kitab ini menutup kisah hidup Daud sebagai Raja Israel dengan penghukuman Tuhan dan penunjukan tempat untuk pembangunan bait. Bacaan kita hari ini adalah permulaan catatan menurunnya kehidupan Daud. Dia jatuh ke dalam dosa dan seluruh Israel ikut menanggung akibatnya bersama-sama dengan dia. Daud adalah orang berdosa yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia tidak sanggup menang atas dosanya. Itu sebabnya terpilihnya dia menjadi raja dan kedudukannya sebagai raja yang mencerminkan Sang Mesias. Semua hanyalah karena anugerah yang Tuhan kerjakan di dalam diri Daud. Catatan kitab suci dalam 2 Samuel bukanlah catatan kesempurnaan hidup Daud. Catatan kitab ini adalah catatan mengenai seorang pendosa yang tidak layak, tetapi dijadikan raja oleh Tuhan. Setiap catatan Alkitab tentang tokoh siapapun selain Kristus adalah catatan tentang kuasa Tuhan dan kemuliaan kasih-Nya yang rela memimpin hidup orang-orang berdosa yang tidak layak. Tidak ada tokoh pahlawan selain Allah sendiri yang sedang ditinggikan. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Kita melihat pada bagian ini bahwa Daud melakukan kesalahan. Daud adalah tipe orang yang agung dan berintegritas. Bisakah orang yang agung dan berintegritas jatuh? Ya. Jika Daud pun dapat mementingkan relasi pribadinya di atas umat Tuhan, apalagi kita. Jika Daud pun dapat jatuh ke dalam dosa, apalagi kita semua. Mari kita lihat dua hal. Yang pertama adalah Daud membiarkan relasi pribadinya dengan Raja Nahas mempengaruhi cara dia mengambil keputusan. Dia tidak lagi meminta pimpinan Tuhan untuk relasinya dengan Nahas. Sebenarnya Daud harus meminta pimpinan Tuhan karena sekarang dia adalah Raja Israel. Dulu ketika Daud masih dalam pelarian, dia dapat bersahabat dengan siapapun, termasuk seteru Israel sekalipun. Tetapi ketika dia menjadi raja, seluruh tindakannya akan mewakili seluruh Israel. Sama seperti Daud, kita seringkali lupa status kita sebagai orang Kristen. Kita lupa bahwa keputusan dan tindakan kita akan mempengaruhi cara orang memandang Kristus dan gerejanya. Kita dengan enteng melakukan apapun tanpa menghiraukan
bahwa cara kita hidup akan membuat orang memuji Tuhan atau menghina Tuhan. Yang kedua adalah Daud mengabaikan tindakan nahas yang ingin mempermalukan seluruh Israel dan mengutamakan tindakan nahas bagi dirinya sendiri. Mari kita melihat kitab 1 Samuel pasal 11 ayat 2. Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Karena Nahas bersahabat dengan aku, walaupun dia membenci Israel, maka aku akan bersahabat dengan dia." Kita pun sering jatuh ke dalam hal ini, baik kepada orang yang baik kepada kita, dan jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Kita tidak memasukkan dalam pertimbangan kita apakah orang itu menghormati Tuhan atau tidak. Mari belajar untuk meletakkan perasaan pribadi kita di tempat yang rendah. Mari belajar untuk mengutamakan relasi dengan orang-orang yang mempunyai hati yang takut akan kebenaran dan belas kasihan.